Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki tema 5 tentang wirausaha dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Sebelumnya pada tema 4 kita sudah mempelajari bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini kita akan fokus untuk membahas bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan didirikannya ASEAN salah satunya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian kemajuan sosial dan perkembangan budaya di daerah Asia Tenggara. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Di antaranya menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kerjasama, kemudian menghormati hak setiap negara mengatur kedaulatan negaranya. Kemudian salah satu atau contoh-contoh bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi, yang pertama adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan pasar bebas. Nah, yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibentuk untuk mewujudkan integrasi atau kesinambungan ekonomi di negara ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi dan berkesinambungan, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Selain itu ada Koperasi ASEAN, lalu ada ASCOP atau ASEAN Council on Petroleum atau industri minyak bumi. Kemudian ada beberapa bentuk kerjasama lainnya seperti penyelenggaraan proyek-proyek industri, kemudian ASEAN Tourism yang dibentuk sebagai wadah promosi wisata di negara-negara ASEAN. Nah, peranan Indonesia tentunya sangat penting dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini. Salah satu di antaranya yang pertama adalah aktif dalam kegiatan promosi ASEAN. Misalkan pada tahun 2017 pada kegiatan ASEAN Bazar yang diadakan di Abu Dhabi. Kemudian menjadi lumbung pangan ASEAN dan dunia. Selain negara Indonesia, negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN yang menjadi lumbung pangan diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kemudian yang ketiga adalah aktif melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara ASEAN karena kebutuhan akan barang atau jasa yang tidak dimiliki oleh suatu negara, sehingga ekspor impor ini dilakukan dan Indonesia berperan aktif di dalamnya. Kemudian yang keempat, mengembangkan sektor perekonomian dan meningkatkan mutu dalam negeri guna menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan MEA. Tadi kita sudah menyinggung terkait kegiatan ekspor impor. Nah, ekspor dan impor mungkin anak-anak sudah sering mendengar kalimat tersebut. Di era globalisasi seperti ini, untuk memenuhi kebutuhan, tentunya suatu negara membutuhkan hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, salah satu hubungan kerjasama seperti yang kita bahas pada hari ini di sektor ekonomi ataupun di bidang perdagangan. Adanya kerjasama tersebut menimbulkan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar negeri. X itu kan artinya keluar. Jadi pengiriman barang ke luar negeri.
Contohnya, Indonesia melakukan ekspor ke Singapura. Barang-barang dikirimkan ke negara Singapura. Apa manfaat kegiatan ekspor ini? Yang pertama, menambah pendapatan atau devisa negara. Kemudian yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicontohkan dengan berkembangnya suatu kawasan industri seperti di Cilegon, Cikarang, dan Bekasi. Kemudian memperkenalkan produk dalam negeri dan memperluas pasar Indonesia di luar negeri. Dengan adanya kegiatan ekspor, barang-barang hasil produksi pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan jumlah produksi atau pembuatannya. Kemudian yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Mengapa demikian? Karena peningkatan jumlah produksi karena perluasan pasar ke luar negeri akan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran otomatis akan berkurang. Yang kelima adalah menjalin kerjasama yang baik antar negara. Dengan adanya kegiatan ekspor, hubungan baik antar kedua negara akan terbina sehingga akan terjadi kerjasama perdagangan atau ekonomi di kedua negara tersebut. Itu manfaat yang bisa kita peroleh atau didapatkan suatu negara yang melakukan kegiatan ekspor. Selain kegiatan ekspor, ada yang dinamakan kegiatan impor, berasal dari kata in atau masuk. Artinya, sehingga arti impor ini mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selain manfaat kegiatan ekspor, kegiatan impor juga ada manfaatnya. Yang pertama, memperoleh produk dan bahan baku yang tidak bisa dihasilkan di negara kita atau di Indonesia. Dengan adanya kegiatan impor ini, kita dapat memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Contohnya, komponen-komponen komputer dan mesin-mesin otomotif. Yang kedua, memperoleh teknologi modern dari luar negeri. Barang-barang penting berteknologi modern yang sangat dibutuhkan, misalnya alat-alat produksi dan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dapat diperoleh dengan cara impor. Nah, teknologi modern dari luar negeri dapat kita pelajari untuk nantinya dapat kita produksi sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang keempat, memperoleh barang-barang penting dengan cepat. Dengan adanya kegiatan impor, barang-barang penting yang dibutuhkan akan diperoleh dengan cepat. Contohnya seperti yang kita sudah singgung di awal adalah alat-alat produksi yang berteknologi tinggi yang dapat diperoleh dengan waktu yang singkat jika dibandingkan harus memproduksi sendiri. Ini adalah beberapa alasan mengapa mengimpor barang ya. Jadi alasan yang pertama mengapa suatu negara mengimpor barang, yang pertama adalah negara tidak menghasilkan barang yang diimpor. Misalnya karena keterbatasan atau tidak mempunyai bahan dasarnya atau bahan baku. Yang kedua, negara pengimpor dapat memproduksi barang impor tetapi biaya produksinya lebih besar atau lebih mahal jika dibandingkan dari membeli di luar negeri. Kemudian yang ketiga, negara pengimpor dapat memproduksi barang dengan harga murah tetapi jumlahnya belum memenuhi. Nah, barang yang kita beli itu namanya impor. Sedangkan orang yang membeli barang dari luar negeri disebut importir. Kalau ekspor, barang yang kita beli ada disebut ekspor, sedangkan orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir ya. Itu perbedaannya. Selanjutnya adalah produk-produk apa saja yang biasanya sering dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Yang pertama, jenis-jenis produk ekspor impor adalah produk migas, atau migas ini adalah singkatan dari minyak dan gas. Oleh karena itu, barang-barang migas yang diekspor atau diimpor Indonesia adalah barang-barang tambang berupa minyak bumi dan gas. Kemudian yang kedua adalah produk non-migas, yaitu produk-produk di luar minyak bumi dan gas. Contohnya hasil pertanian, perhutanan, perikanan, industri.
Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jasa ini sumber pendapatan devisa yang cukup besar. Nah, kegiatan-kegiatan ekspor jasa yang dilakukan di Indonesia diantaranya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kemudian pengiriman tenaga khusus ke luar negeri seperti guru, dokter, perawat, dan pramugari. Apa untungnya? Tenaga-tenaga kerja tersebut menerima gaji berupa uang asing. Hal ini menguntungkan negara karena dapat sekaligus menambah pendapatan berupa devisa. Kemudian produk impor, jenis-jenis apa yang sering barang-barang apa saja yang sering menjadi produk impor. Yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini adalah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah makanan, minuman, susu, beras, dan daging. Yang kedua adalah bahan baku dan bahan penolong ya. Merupakan bahan yang diperlukan untuk kegiatan industri. Contohnya kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan, dan kendaraan bermotor. Kemudian jenis barang yang sering diimpor Indonesia selanjutnya adalah barang modal atau barang yang digunakan untuk modal usaha. Contohnya mesin, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Yang keempat adalah jasa. Di bidang jasa ini mengimpor tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Jadi kegiatan ekspor impor ini selain menambah hubungan kerjasama yang baik antar kedua negara, juga diharapkan saling menguntungkan antar kedua negara tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini diberlakukan pada akhir 2015. Apa arti masyarakat ekonomi ASEAN? Pengintegrasian atau penggabungan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, misalnya dalam hal perdagangan, jasa, dan investasi. Nah, tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN ini diciptakan adalah untuk mengurangi kesenjangan antar negara-negara anggota ASEAN. Ada 4 hal yang menjadi fokus didirikannya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai kawasan kesatuan pasar basis produksi. Artinya ini akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, jasa, modal, dan tenaga profesional antar negara di Asia Tenggara. Yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen dan berbagai macam perjanjian untuk menciptakan kondisi ekonomi yang adil. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian MEA terintegrasi atau terhubung dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Apa peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan? Ada masalah yang menjadi hal penting ya. Masalah yang kita temui saat ini adalah peluang tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia. Sehingga kesempatan-kesempatan atau banyak masyarakat yang tersingkirkan karena banyaknya tenaga kerja asing. Apa solusi yang ditawarkan? Solusinya adalah penetapan kebijakan yang ketat terkait tenaga kerja asing. Artinya peraturan-peraturan yang mengetatkan terkait tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia agar kita mampu
bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang dari luar negeri. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas dan keterampilan, misalnya dalam hal berbahasa dan penggunaan komputer. Karena sebagian besar pekerjaan sudah menggunakan alat-alat komputer dan berbasis penggunaan bahasa internasional. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini terkait bentuk-bentuk kerjasama di negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Selanjutnya, bagi anak-anak yang ingin menanyakan hal terkait pembahasan yang kita sampaikan pada hari ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar di postingan Google Classroom di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.